Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis produk penghimpunan dana bank syariah. Saya Eva Apriani dengan NIM 057. Perkenalkan, nama saya Diajeng Alfian Damayanti dengan nomor NIM 12402193075. Perkenalkan, nama saya Feni Eka Putri Indrianti, NIM 12402193080. Saya Ahmudin Informasi dari kelompok 2 dengan NIM 12402193089. Perkenalkan, nama saya Hilya Alvina Latifia dengan akhiran NIM 118 akan mempresentasikan subbab tentang tabungan menurut akad dari mudharabah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albaidu Ilmi Nur Fahmi, NIM 1240219339. Penghimpunan dana syariah. Penghimpunan dana syariah di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan juga mudharabah. Berikut adalah skema penghimpunan dana bank syariah. Di sini terdapat dua prinsip, yaitu wadiah dan mudharabah. Dan di masing-masing prinsip terdapat produknya, seperti giro, tabungan, dan deposito. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri kami. Materi pertama adalah wadiah. Secara bahasa, al-wadi berarti meninggalkan, sedangkan al-wadiah adalah suatu barang tertentu yang ditinggalkan oleh pemilik kepada selain pemiliknya. Adapun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad wadiah didefinisikan sebagai sebuah akad yang memberikan orang lain sebuah perwakilan atau agensi untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah. Terdapat juga landasan hukum wadiah. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dan yang terakhir adalah hadis Nabi. Ada juga ketentuan-ketentuan umum untuk produk wadiah ini sendiri. Yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka atau diperjanjikan di awal. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan kartu debit. Dan yang ketiga, terdapat pembukaan rekening. Bank sendiri dapat menggunakan pengganti biaya admin untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro, tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Materi selanjutnya mengenai giro. Menurut Abdul Ghafur, giro wadiah adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana pemerintah lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Giro wadiah adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan. Namun, bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah dengan prinsip wadiah.
Giro wadiah terdapat landasan hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, dan ijma. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, yaitu ketentuan Al-Quran mengenai prinsip wadiah dapat kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Yang kedua adalah ijma, yaitu bahwa telah terjadi ijma dari para ulama terhadap legitimasi wadiah, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah sangat terlihat jelas. Dalam wadiah sendiri juga terdapat fitur dan mekanisme giro. Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad wadiah antara lain: yang pertama, bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya admin berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cek, biaya materai, cetak laporan transaksi dan rekening, bukuan, dan penutupan rekening. Dan yang keempat adalah bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Dan yang terakhir, dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Tabungan wadiah. Dalam produk tabungan dengan prinsip wadiah, pemilik dana bertindak sebagai penitip atau muwadi, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang menerima titipan atau mustauda. Kemudian, bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama penitipan berlangsung. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank. Namun, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank yang bersangkutan. Ketentuan umum tabungan wadiah. Dalam fatwa DSN nomor 02/DSN/MUI/4/2000 ditetapkan ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip wadiah, yaitu 1. Bersifat simpanan. 2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Persyaratan tabungan wadiah. Ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan berdasarkan akad wadiah, yaitu 1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan. 2. Dana titipan disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal. 3. Dana titipan dapat diambil setiap saat. 4. Tidak dibolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. 5. Bank syariah menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Macam-macam tabungan wadiah. 1. Titipan wadiah yad amanah, yaitu pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampur adukan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip. Karena menggunakan prinsip atau bentuk yad amanah, akad titipan seperti ini bisa disebut wadiah yad amanah. 2. Titipan wadiah yad dhamanah, yaitu penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain.
dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan dibolehkan juga atas kehendak sendiri memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama sahibul mal menyediakan dana dan pihak kedua mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisab yang telah disepakati bersama secara awal. Maka kalau rugi, sahibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung. Untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan umum produk mudharabah. Yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Yang kedua, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan. Yang ketiga yaitu tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Yang keempat yaitu deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Yang kelima, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah perjanjian mudharabah yang dimana dana yang diberikan kepada mudharab hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan, baik jenis maupun ruang lingkupnya. Mudharabah muqayyadah diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan pengelolaan dana kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah. Berbeda hanya dalam deposito mudharabah matlahah. Dalam deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investornya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasi. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dalam kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanda bukti, simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Yang kedua, dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanahkan oleh pemilik dana. Yang ketiga, bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Yang selanjutnya yaitu mudharabah mutlaqah.
merupakan bentuk kerjasama yang memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada prinsipnya, pihak modal tidak berhak mengelola persekutuan secara mutlak, namun pihak mudhariblah yang berhak mengelola, sebab mudharabah merupakan percampuran antara badan pengelola dengan modal, tetapi bukan pemilik modal, sehingga pemodal layaknya pihak yang berada di luar persekutuan atau syirkah. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Mudharabah mutlaqah tergolong dalam investasi yang tidak terikat. Investasi tersebut bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Dan dalam perbankan syariah, jenis mudharabah mutlaqah antara lain investasi tidak terikat dari bukan bank dan investasi tidak terikat dari bank lain. Investasi tidak terikat dari bukan bank antara lain satu, tabungan mudharabah, yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Yang kedua yaitu deposito mudharabah, adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan. Penyajiannya, satu, investasi tidak terikat dari pihak ketiga disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk investasi tidak terikat, antara lain tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang kedua yaitu bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera. Yang ketiga, bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo, disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Kemudian investasi tidak terikat dari bank lain, antara lain satu, tabungan mudharabah. Investasi tidak terikat dari bank lain pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Yang kedua, deposito mudharabah. Investasi tidak terikat dari bank lain pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah. Sertifikat yang digunakan bank sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah. Penyajiannya, satu, investasi tidak terikat dari bank lain disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk investasi tidak terikat, antara lain tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan sertifikat. Kemudian bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tapi belum diserahkan kepada nasabah, disajikan dalam pos kewajiban segera. Yang ketiga, bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo, disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.
Materi yang selanjutnya yaitu mengenai deposito. Deposito yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Deposito dalam prinsip mudharabah dijalankan dalam prinsip mudharabah mutlaqah karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib atau bank. Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pemilik dana atau sahibul mal mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank atau mudharib dengan bagi hasil yang sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Perhitungan bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah, yang kedua dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga yaitu modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai, bukan dalam piutang. Yang keempat yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Apa itu tabungan? Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik menggunakan cek atau dengan alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan atas dasar akad mudharabah memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, bank adalah sebagai pengelola dana atau mudharib, dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Yang kedua, penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati. Ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait dengan biaya pengelolaan rekening, biaya materai, cetak laporan, dan saldo rekening atau pembukaan serta penutupan rekening. Yang terakhir, bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah perbandingan dari tabungan menurut akad wadiah dengan tabungan menurut akad mudharabah. Menurut sifat dananya, dalam tabungan wadiah ia bersifat titipan, namun dalam tabungan mudharabah ia bersifat investasi. Untuk sistem penarikan dananya, dalam tabungan wadiah ini dapat dilakukan secara sewaktu-waktu. Namun dalam tabungan mudharabah, karena ia bersifat investasi, maka hanya dapat dilakukan pada periode atau pada waktu tertentu. Dalam subjek insentifnya, tabungan wadiah berupa bonus, namun dalam tabungan mudharabah ia berupa bagi hasil. Yang terakhir adalah pengembalian dananya. Dalam tabungan wadiah ia akan dijamin dikembalikan semuanya. Namun dalam tabungan mudharabah tidak ada yang menjaminkan ia akan dikembalikan semua dananya. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 mata kuliah praktik bank syariah, materi produk perbankan syariah. Segala salah dan kekurangan mewakili kelompok 2 saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.